Shalom, selamat pagi jemaat kekasih Tuhan. Salam sehat untuk kita semua. Puji syukur kepada Tuhan memberikan kita waktu dan kesempatan di pagi yang indah ini untuk berjumpa kembali dalam ruang virtual ini melalui santapan rohani kita, edisi hari Jumat tanggal 21 Februari tahun 2025. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Silo Campagaya, Klasis Makassar Tengah, kami menyapa Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Karena itu mari mempersiapkan hati, jiwa, dan seluruh kehidupan kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Bersama-sama kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih untuk setiap kemurahan-Mu, kasih-Mu yang terus kami alami dalam kehidupan ini. Sepanjang malam kami telah beristirahat dalam pemeliharaan Tuhan. Dan pagi ini Tuhan menyatakan anugerah-Nya bagi kami melalui kehidupan yang baru, di mana kami boleh bangun di pagi ini dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang kuat, penuh sukacita, karena kasih dan kemurahan Tuhan tak pernah berkesudahan. Terima kasih Bapa di sorga untuk segala nikmat dan kasih-Mu. Kami bersyukur untuk hari ini. Kami bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Mengawali pagi ini Tuhan, hari yang baru ini, kami akan bersama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami menyadari segala keterbatasan dan kelemahan kami. Karena itu kami mohon Tuhan menolong kami, memampukan kami untuk memahami dan mengerti firman-Mu ini Tuhan. Biar Roh Kudus menolong kami, sehingga firman-Mu ini tertanam baik di hati kami, dan kami dimampukan untuk melakukannya. Bersabdalah ya Tuhan, sesungguhnya kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita membuka pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini, yang terambil dari Mazmur pasal 37, ayat yang ke-34 hingga ayat yang ke-40. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur pasal 37, ayat 34 sampai ayat yang ke-40. Demikianlah firman Tuhan. Nantikanlah Tuhan, dan tetap ikutilah jalannya. Maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Aku melihat seorang fasik yang gagah sombong, yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Ketika aku lewat, lenyaplah ia. Aku mencarinya, tetapi tidak ditemui. Perhatikanlah orang yang tulus, dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tetapi pendurhaka-pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama, dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung padanya. Amin, firman Tuhan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan yang dikatakan berbahagia ialah kita yang senantiasa membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan ini, serta melakukannya dalam seluruh kehidupan kita. Jemaat kekasih Tuhan, melalui pembacaan Alkitab pada pagi hari ini kita dituntun oleh satu tema, orang yang tulus ada masa depan. Orang yang tulus ada masa depan.
Saya bacakan kembali pada ayat yang ke-37. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Jemaat Tuhan, terkadang sakit hati muncul dengan melihat orang-orang yang membenci kita, tetapi hidupnya baik-baik saja. Mungkin ini pernah kita alami. Seringkali kita menganggap bahwa orang yang tulus justru lebih mudah untuk disakiti, sedangkan orang yang berbuat curang seolah-olah hidupnya aman-aman saja. Membandingkan hidup orang percaya dan orang fasik hanya dengan berpatokan pada soal kesuksesan hidup, sesungguhnya itu adalah hal yang keliru, dan pada akhirnya akan berujung pada kekecewaan. Dalam pembacaan kita, Daud menjelaskan pentingnya bagi orang yang percaya melihat proses yang dilakukan oleh Allah dalam perjalanan hidupnya. Kekayaan dan ketenaran bukanlah sebuah patokan hidup keberimanan. Tetapi setiap orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan akan memiliki masa depan. Berbeda dengan orang fasik yang mungkin hidupnya terlihat tenar, berjaya, tetapi pada akhirnya akan binasa. Karena pada kejayaan mereka tidak ada masa depan, dan pada akhirnya kejayaan itu akan lenyap dengan sendirinya. Jemaat Tuhan, bagi orang percaya, kita tidak perlu membandingkan hidup yang berpusat pada kekayaan, tahta, dan kesuksesan orang lain. Mari fokus dan setia dalam jalan Tuhan adalah keputusan yang benar dan harus dimiliki setiap orang percaya. Tujuan utama hidup kita bukanlah memiliki semua apa yang ada di dunia ini, tetapi menyadari bahwa seluruh hidup ini adalah milik Tuhan. Mencukupkan apa yang ada pada diri kita serta senantiasa memusatkan hidup kita pada Kristus, itu adalah hal yang jauh lebih utama. Sikap inilah yang seharusnya menjadi modal utama bagi kita setiap orang percaya, karena hidupnya telah dijamin dan masa depannya sungguh ada di dalam Tuhan. Mari jemaat kekasih Tuhan, kita fokus dan setia hidup di dalam jalan Tuhan, karena percayalah, sesungguhnya hidup kita telah dijamin oleh Tuhan dan masa depan kita sungguh ada hanya di dalam Tuhan. Amin, firman Tuhan. Mari bersama-sama kita menaikkan doa syukur dan syafaat kita kepada Tuhan. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur untuk waktu yang indah di pagi ini. Kami telah membaca dan merenungkan sebahagian kecil dari firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon Tuhan terus memberi kami hikmat untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan ini, senantiasa fokus dan taat hidup di jalan Tuhan. Sebab sesungguhnya hidup kami ada dalam tangan Tuhan. Tuhan sudah menjaminkan kehidupan kami, dan masa depan itu sungguh ada di dalam Tuhan. Yakinkan kami ya Tuhan, baik sebagai orang tua, baik sebagai anak muda, sebagai pekerja, sebagai anak-anak untuk senantiasa taat, fokus dan setia hidup di jalan Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa bersyukur atas segala apa yang Tuhan anugerahkan, dan ajar kami untuk senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa di sorga. Bersyukur untuk segenap anggota jemaat yang boleh menikmati sukacita dalam berbagai hal dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Bersyukur karena boleh menikmati berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan ini, pertambahan usia, ulang tahun pernikahan, berkat-berkat di dalam pekerjaan dan dalam kehidupan keluarga, sembuh dari sakit penyakit, bahkan bebas dari segala pergumulan dan persoalan hidup. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap berkat-Mu yang kami boleh nikmati dalam kehidupan ini. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa mengucap syukur dalam hidup ini, karena semua yang kami boleh alami dalam hidup ini adalah karena kemurahan Tuhan. Kami sehati mendoakan
para orang tua kami lansia dalam kehidupan di masa tua, bersama dengan segenap anak-anak dan cucu. Tuhan, peliharakanlah mereka. Biarlah kasih sayang Tuhan senantiasa hadir melalui orang-orang yang ada di tengah-tengah kehidupan keluarga mereka, sehingga para orang tua kami lansia boleh hidup senantiasa dalam sukacita, dalam pengharapan hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa bagi segenap anggota jemaat yang saat ini berada dalam kelemahan tubuh. Tuhan berkati saat ini proses yang dijalani baik di rumah sakit, yang sementara berobat jalan pun yang dirawat di rumah. Tuhan, biarlah Engkau sendiri memakai anak-anak-Mu, memakai setiap orang yang Tuhan pakai untuk menyatakan kesembuhan bagi segenap saudara-saudara kami, orang tua kami yang saat ini berada dalam kelemahan tubuh. Bapa di sorga, berkati anak-anak kami dalam masa pendidikan. Tuhan, kiranya memberikan mereka ketekunan dan kerajinan, hikmat dan kepintaran untuk menuntut ilmu dengan baik. Anak-anak muda kami yang sementara bergumul dalam mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan, biarlah Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik, mengarahkan mereka seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa di sorga, seluruh kehidupan jemaat kami, Jemaat Silo Campagaya, pelayan-pelayan Tuhan, Bapak dan Ibu Pendeta, majelis gereja, bahkan seluruh pengurus UIG, Tuhan berikan kesehatan dan kebersamaan, berikan semangat dalam mengangkat setiap tugas dan pelayanan, sehingga dalam kebersamaan kami di tengah-tengah jemaat ini, kami sungguh-sungguh sehati dalam mengangkat tugas dan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami. Biarlah kehidupan jemaat terus berkembang, kehidupan dan pertumbuhan iman jemaat terus bertumbuh hanya di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan seluruh rencana dan tugas pekerjaan kehidupan kami di hari ini. Tuhan tuntun dan peliharakanlah kami. Biarlah nama Tuhan yang senantiasa kami puji dan kami muliakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami datang berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga, dan yang telah mengajar kami doa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, demikianlah perjumpaan kita bersama di pagi hari ini. Selamat menjalani aktivitas dan rutinitas kita di sepanjang hari ini. Minta dan tuntunan pemeliharaan Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Selamat pagi, salam sejahtera, shalom.